Renungan Hari Kamis Putih 14 Maret 2022. Kasih Allah kepada manusia tanpa batas. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran bab 12 ayat 1-8, ayat 11-14. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 11 ayat 23-26. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1-15. Saudara-saudariku terkasih, sejak awal mula Allah memberikan perhatian secara istimewa kepada manusia. Perlakuan Allah terhadap manusia melebihi makhluk ciptaan yang lain. 3 bacaan yang direnungkan pada perayaan Kamis Putih berbicara tentang kasih Allah kepada manusia tanpa batas. Bacaan pertama, Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk merayakan hari Tuhan. Perayaan hari Tuhan itu dilaksanakan pertama di Mesir, tempat dipersembahkan domba tambun sebagai simbol pembebasan bangsa Yahudi dari perbudakan Mesir. Peristiwa ini menjadi dasar panggilan mereka menjadi bangsa. Terjadinya bangsa karena kasih karunia Allah, karena perhatian Allah terhadap bangsa Israel. Allah sendiri berinisiatif untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Maka, perayaan itu harus diperingati setiap tahun dan dirayakan secara turun-temurun sampai tiba Paskah yang baru, yakni perayaan Paskah Yesus Kristus sendiri yang berpuncak pada perayaan yang bermula dari perayaan Ekaristi. Di sini Kristus menyerahkan dirinya sebagai makanan dan minuman. Maka saudara-saudariku terkasih, Paulus coba menanggapi peristiwa perayaan Paskah perdana itu sebagai sebuah perintah yang wajib dilakukan oleh semua manusia. Perintah Yesus, buatlah ini menjadi peringatan akan daku. Perintah Yesus ini bertujuan untuk kepentingan para muridnya. Ia memerintahkan kepada murid-muridnya agar dirinya dihadirkan kembali di tengah-tengah mereka. Dirinya dapat menjadi pedoman arah hidup mereka. Para murid dituntut agar membutuhkan darah Kristus sebagai sumber kekuatan dan semangat dalam hidup mereka. Para murid dituntut untuk membutuhkan tubuh Kristus yang dapat mengubah hidup mereka. Mereka membutuhkan Kristus sebagai terang dalam kegelapan, pelipur di kala kesedihan, kompas di saat kehilangan arah, penasihat agung ketika dalam kebimbangan. Saudara-saudariku terkasih, nasihat Paulus ini coba dimaknai lebih dalam oleh Santo Yohanes dalam kisah Injil hari ini. Tokoh utama yang ditampilkan dalam kisah Injil hari ini adalah Yesus Kristus. Ia tampil dan mengungkapkan dirinya. Ia mengasihi manusia sampai sehabis-habisnya. Pertanyaannya, mengapa Yesus mengasihi manusia sampai sehabis-habisnya? Jawabannya adalah supaya tidak ada yang hilang, tidak ada yang sesat, tidak ada yang tersingkir dan disingkirkan. Karena itu dia tegas mengatakan, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kaki.
Yesus menunjukkan sebuah teladan contoh yang baik kepada murid-muridnya agar mereka merendahkan diri, saling melayani, merendahkan diri, saling membasuh kaki. Tindakan Yesus ini bertujuan untuk menghapus segala dosa, segala kelemahan, dan memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah, yang letih, yang lesu, menghormati mereka yang paling lemah, menghargai jasa sekalipun kecil dan tak berarti. Cinta kasihnya diungkapkan begitu luhur dan agung tanpa batas, sampai yang terakhir dia menyerahkan tubuhnya, memberikan dirinya sebagai santapan kekuatan para murid. Tujuannya adalah supaya kita makan dan minum dari sumber yang satu dan sama, yakni Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudariku terkasih, dari pesan ini, mari kita belajar untuk menghadirkan Kristus dalam setiap perjamuan. Kita hadir untuk bersatu dengan Dia. Kita dituntut untuk memiliki sikap kerendahan hati dalam melayani. Kita dituntut untuk memiliki sikap pengorbanan tanpa batas demi orang lain sesama kita. Kita dituntut untuk memiliki kesatuan dalam kehidupan yang sama, yakni satu dalam perjamuan